Apa makna utama dari Idul Adha? Bagaimana kita ikhlas. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dan inilah kemenangan yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dalam podcast Kemenak Berdampak, podcast yang dimana berisi edukasi, informasi, bahkan inspirasi tentang kehidupan beragama yang ada di Kota Bitung. Sahabat religi sekalian, kita ketahui bersama bahwa Idul Adha sebentar lagi akan segera kita laksanakan perayaan Idul Adha tersebut, dan tentunya ada berbagai macam persiapan memasuki perayaan Idul Adha tahun 1447 Hijriah di tahun ini. Dan untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan Bapak PLH Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Kami sebut dengan hormat Bapak Ali Minabari. Selamat datang Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan bisa hadir di tempat ini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah keadaan Alhamdulillah. baik. Sehat-sehat Pak ya? Sehat selalu. Alhamdulillah. Mantap ini kalau sudah sehat-sehat begini, pembicaraan kita bisa lebih hangat ke depannya. Nah, mungkin langsung saja Pak, kita akan memulai topik mengenai persiapan Idul Adha ini sendiri. Namun sebelum kita masuk ke hal yang lebih teknis, kira-kira apa makna utama dari Idul Adha itu sendiri Pak? Terima kasih sahabat religi yang kami sangat muliakan, yang sangat kami hormati. Idul Adha tentunya kita sangat pahami bukan hanya sekedar perayaan tahunan ataupun bukan hanya sekedar penyembelihan korban, tetapi Idul Adha mempunyai makna yang sangat tinggi. Idul Adha juga mempunyai nilai spiritual yang sangat mendalam. Idul Adha mengajarkan kita tentang bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengajarkan kita berkorban. Banyak kita tahu tokoh-tokoh besar pada zaman dulu atau mungkin pada zaman sekarang ini sering memberikan contoh. Namun contoh yang sering mereka tampilkan atau sering yang mereka berikan kepada kita kadangkala tidak butuh proses waktu panjang, sehingga contoh yang mereka sampaikan lenyap ataupun hilang ketika mereka telah selesai dalam kehidupan mereka. Tapi contoh konkret yang disampaikan atau yang telah diturunkan oleh dua manusia yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, ada contoh konkret yang sebenarnya. Apa yang mereka sampaikan dan apa yang telah diperintahkan Allah untuk menjadi contoh kepada kita manusia tidak akan hilang selamanya dan pasti akan kekal sampai akhir hayat kita manusia atau sampai bumi ini lenyap alias kiamat. Momentum ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita manusia perlu memiliki kepedulian sosial. Kepedulian sosial. Melalui ibadah kurban, kita tentu belajar berbagi dengan sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan dan menjadi kepedulian kita kepada mereka. Jadi nilai utama Idul Adha adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus memperkokoh solidaritas kemanusiaan. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Jadi bukan hanya semata-mata kita mempersembahkan korban, tapi bagaimana ada niat untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus juga memperkuat solidaritas Iya, antar sesama manusia Pak ya. benar sekali. Iya. Kalau bisa kami tanyakan lebih lanjut Pak, kira-kira untuk di Kota Bitung sendiri, kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Seksi Bimas Islam dalam menyambut Idul Adha di tahun ini Pak? Terima kasih. Kementerian Agama melalui Seksi Bimas Islam tentunya telah melakukan berbagai koordinasi dan itu sepantasnya yang harus kita lakukan.
Koordinasi diantaranya adalah dengan panitia atau pengurus BTM ataupun panitia-panitia hari-hari besar agama Islam dan para penyuluh ataupun yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Selain itu kami juga menghimbau kepada masyarakat agar pelaksanaan kurban dilakukan sesuai syarat atau syariat Islam. Hmm. Tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa kadangkala ada cara penyembelihan yang dilakukan oleh sebagian orang tidak sesuai dengan syarat Islam. Ya. Nah, inilah kami menghimbau untuk kita sebagai pelaku dalam penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan hewan kurban tersebut. Dan kami berharap kepada seluruh jamaah, seluruh warga masyarakat, kiranya rangkaian ibadah Idul Adha dapat berjalan aman, lancar, dan insya Allah kita peroleh keberkahan dengan pelaksanaan itu. Amin. Jadi sudah banyak sekali yang dilaksanakan oleh Seksi Bimas Islam dalam rangka membangun koordinasi baik itu dengan BTM yang ada, panitia Hari Besar Islam ya Pak ya? Iya, kami telah melakukan itu, Pak. Iya, luar biasa sekali Pak. Kalau bisa kami tanyakan lebih lanjut Pak, dalam pelaksanaan kurban, kira-kira nilai edukasi penting apa yang perlu diketahui oleh masyarakat? Yang paling penting adalah bahwa kita harus memahami bahwa bukan soal besar kecilnya hewan yang kita akan kurbankan, Ya, tetapi nilai utama dari pelaksanaan ibadah kurban adalah keikhlasan dan kemampuan kita. Masyarakat juga perlu memastikan bahwa hewan korban yang akan mereka korbankan tentu memenuhi syarat dan syariat agama Islam. Cukup umur, ya, tidak cacat, dan tentu sehat. Panitia juga diharapkan dan sangat kami harapkan memperhatikan cara penyembelihan hewan yang benar serta distribusi ya. kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami juga menghimbau, mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan Idul Adha pada tahun ini sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing. Ya, jadi, dalam hal ini tadi saya kutip sedikit Bapak mengatakan bahwa kurban bukan soal besar atau kecilnya, tetapi mengenai keikhlasan dan kemampuan dari yang memberikan begitu Pak ya? Iya, Iya. Tadi sudah dijelaskan lebih lanjut bahwa persiapan ini menuntut, hewan yang nantinya akan dikurbankan itu memenuhi syarat syarat. sesuai syariat yang berlaku ya Pak ya? Dan kalau bisa kami tanyakan juga Pak, untuk Kota Bitung sendiri kira-kira apakah ada tradisi khusus dalam menyambut, perayaan Adha di setiap tahun, Pak? Jadi kalau kita berbicara masalah tradisi, ini mungkin tidak banyak berbeda dengan kegiatan kita pada pelaksanaan salat Idul Fitri kemarin. Mhm, Yang intinya adalah bahwa dengan kegiatan momentum apa saja, inti dari semua kegiatan yang kita lakukan adalah endingnya silaturahmi. iya, Artinya kebiasaan kita untuk mengunjungi dan saling memaafkan itu kayaknya bukan lagi tradisi, tapi iya, sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena dengan cara begini tentunya keuntungan yang kita bisa peroleh, pergaulan kita mhm, dalam rangka untuk kesinambungan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang mungkin sudah kita rencanakan, semoga atau mudah-mudahan ini bisa lebih lancar dan keuntungan juga bisa dirasakan oleh mereka yang bukan muslim atau yang non iya, muslim. iya, Karena sama-sama kita tahu bahwa kehidupan beragama apalagi disponsori oleh kantor Kementerian Agama Kota Bitung mengharapkan itu. iya, Dan
Satu catatan kecil yang ingin saya sampaikan bahwa dan ini juga sering sampaikan oleh kepala kantor kita, Bapak Yahya Wahidin Pasiak, bahwa janganlah ketika dalam menyambut sesuatu, euforia kita terlalu berlebihan Ya, sehingga menyakiti mereka yang melihat keadaan kita yang sebenarnya. Kita usahakanlah hidup secara sederhana tanpa menggores hati mereka yang mungkin pada saat itu mereka belum mampu. ya, Dan inilah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati adalah ketika kita dekat dengan Sang Maha Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. ya, wah, luar biasa sekali Pak, sangat dalam maknanya. Jadi sekalipun dalam perayaan yang hari besar, tapi kita tetap berusaha mawas diri agar supaya tidak berlebihan begitu dan Iya, tidak menyakiti kerabat kita yang mungkin berkekurangan begitu Pak ya. Ya, luar benar biasa sekali. sekali Pak. Dan mungkin sebagai penutup Pak, kira-kira ada pesan ataupun saran kepada masyarakat bagaimana menyambut Idul Adha 2026 1447 Hijriah, Pak? Terima kasih. Kami berharap pada pelaksanaan Idul Adha, insyaallah semua sesuai yang kita harapkan dan pada poin-poin tertentu kita juga berharap kepada masyarakat, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk kita tetap eksis dan berpikir bahwa kebersamaan, kerukunan dalam segala aspek kehidupan sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Ya. Semoga kita jadikan momentum Idul Adha pada tahun ini sebagai perjalanan rohani kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali Pak perbincangan kita di saat ini. Jadi intinya dalam setiap perayaan bagaimana kita menghadirkan suasana kehidupan yang harmonis dalam kerukunan dan juga kebersamaan. Dan semoga kiranya perayaan Idul Adha tahun 1447 Hijriah ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, tentram, dan tentunya mendatangkan keberkahan bagi Iya, semua umat. itu yang diharapkan. Iya. Dan sekali lagi Pak, kami menyampaikan terima kasih atas waktu yang sudah disediakan bagi kami dan juga informasi serta pesan-pesan yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat yang mendengarkan podcast ini. Dan semoga melalui podcast Kemenak Berdampak, kiranya masyarakat semakin memahami makna Idul Adha yang dapat mempersiapkan pelaksanaannya dengan baik dan tentunya dapat menghadirkan perayaan Idul Adha yang mendatangkan keberkahan bagi semua. Dan untuk itu saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.